Bisnis itu logikanya kan gampang ya, tapi kenapa sih banyak orang yang gagal? Dari pengalaman gue ada 5 alasan di mana banyak orang sadar nggak sadar itu bikin bisnisnya gagal. Mulai dari yang pertama, nggak punya rencana yang jelas dari awal. Nggak punya rencana jelas dari awal tuh maksudnya gimana sih? Sekarang gini deh, coba kita ngaku. Berapa banyak sih di antara kalian yang buka satu usaha cuman gara-gara lihat orang lain sukses di bidang tersebut? Ngelihat orang jualan bakso rame, pengen jualan bakso. Ngelihat orang jualan fashion muslim, ikutan juga. Tanpa kita sendiri nggak ngerti rencananya kayak gimana. Yang kita lihat cuman si orang itu tersebut, bener nggak? Nah, masalahnya adalah apakah yang kita lihat itu pasti, kayaknya gampang ya, asal buka tempat di A, ikutin kayak gini rame. Makanya kebuktian gimana? Kalau kalian lihat di Indonesia, banyak banget kan sentra-sentra perdagangan yang lahir gara-gara latah. Orang jualan tahu semua. Orang jualan apa? Ini semua. Nah, masalahnya adalah apa? Masalahnya adalah ketika kita nggak punya rencana bisnis yang jelas, kita nggak tahu. Jadinya kalau misalnya kita ngalamin masalah, itu caranya kemana sih? Larinya kemana sih? Maka dari itu, kalau mau bisnis kalian rame, yang pertama kali harus dilakuin adalah punya dulu nih rencana bisnis itu kayak gimana, cari duitnya seperti apa, marketingnya seperti apa, biayanya kayak gimana. Kalau nanti ada yang jalan, kita pikirin lagi kayak gimana gitu. Jadi bukan cuma sekedar asal buka aja gitu loh, karena ya buka bisnis gampang sih, tapi kan nutupnya sakit, bener nggak? Nah, yang kedua adalah banyak juga bisnis yang nggak ngerti pasar atau pelanggan. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, banyak orang nyobain jualan nih, tapi nggak ngerti pasarnya tuh maunya apa. Jadi yang dilihat adalah balik lagi, cuman kompetitor. Jadi pasarnya tuh misalnya gini, kenapa orang mau warna hitam? Kenapa orang mau warna merah? Kan ada alasannya, bener nggak? Dengan kita makin mengerti dari pasar kita seperti apa, ini bakal membantu kita memudahkan buat kita jualan. Karena kita tahu nih, pelanggan tuh maunya apa sih? Jadi ketika misalnya ada sesuatu yang mau dirubah, kita tahu gitu. Contoh kayak ketika gue mau ngerubah service A, apakah ini bakal menganggap ke B, C, D gitu. Dan ya kalau misalnya nggak ngerti, ya bisa jadi kan kita kalah gara-gara itu gitu. Jadi ini juga hal sepele yang sering diremehin. Yang ketiga yang udah jelas adalah nggak bisa jualan. Jadi kalau misalnya kalian benci jualan, banyak banget kan orang yang, aduh gue nggak suka jualan, terus mau bikin bisnis, udahan aja. Kenapa? Karena lu kagak bakalan bisa sukses. Langkah pertama yang paling penting buat bisa bikin bisnisnya jalan adalah jualan dulu. Bisa nggak jualan? Sesimpel kayak kalian bisa jual satu barang ke orang yang nggak dikenal. Ketika kalian bisa jualan, kalian mungkin bisa berhasil. Bisa jualan doang aja nggak bisa berhasil, apalagi nggak bisa jualan, bener nggak? Mendingan tutup aja deh, daripada kalian bakal gagal. Karena nyari orang yang bisa jualan dan jualin buat kalian, itu bakal lebih nggak mungkin lagi. Jadi yang ketiga ini adalah alasan yang paling fatal. Dan yang keempat adalah nggak bisa mimpin orang. Sebenarnya kalau nggak bisa mimpin orang ini sih faktor yang apa ya? Bisnis kalian bisa jalan, tapi nggak akan bisa gede. Gitu. Kalau lu bisa jualan, lu ngerti pasar, lu ngerti apa, punya rencana, minimal bisa jalan lah. Tapi nggak akan bisa gede-gede banget. Kenapa? Karena semuanya gimana kita. Nggak mungkin bikin orang lain yang kerjain buat kita. Tapi kalau misalnya nggak bisa mimpin, ya berarti kan nggak bisa scale up, bener nggak? Buat scale up lebih baik, ya kita harus bisa mimpin orang, bisa bikin orang tuh ngerasa nyaman dan mau ngerjain gitu, mau ngerjain apa yang kita butuhin. Yang terakhir adalah ini yang bakal membuat semua usaha bakal hancur, itu nggak disiplin dan nggak tekun. Kenapa? Karena yang namanya bisnis itu bukan cuman kayak bikin sehari, lu suka, udah. Tapi yang namanya bisnis itu satu kerjaan yang nggak ada jam kerja. Kalau misalnya kalian kerja mungkin bisa dari jam 8 sampai jam 5 sampai jam 6 selesai. Tapi kalau yang bisnis ya mau dari pagi sampai ke malam sampai ke paginya lagi. Dan kenapa? Karena memang bebannya semua di kita gitu. Nggak bisa kita limpahin ke orang lain. Kalau ada salah ya kita semua yang nanggung. Yang rugi kita, yang nanggung kita, ada untung juga memang kita ini. Makanya di situ dibutuhin disiplin. Dan disiplin itu ngomongin bukan cuma sekedar mau hari ini doang, tapi bisa melakukan terus-menerus sekian ratus hari, sekian ribu hari, sekian tahun tanpa berhenti. Ditambah ya memang kalau apapun yang terjadi harus tekun gitu. Jadi kalau ada salah ya benerin, ada salah benerin. Salah pasti nggak? Pasti. Justru nggak mungkin nggak ada salah. Jadi itu dia tadi 5 hal simpel yang bikin kayaknya bisnis itu gampang. Tapi kenapa sih banyak gagal? Ya gara-gara nggak ada 5 itu. Kalau kalian, mana sih yang paling susah dari 5 itu?